Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Advance Challenge. Demi melindungi teman-temannya dari mara bahaya, Pokemon starter ayam api akhirnya berevolusi. Tim Rocket meluncur ke luar angkasa setelah salah satu upaya mereka untuk menangkap Pikachu digagalkan. Ketiganya mendarat di depan sebuah rumah besar, dan mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. Hingga akhirnya tim Rocket pun bertengkar. Saat mereka beradu tinju, Pokemon misterius dengan mata merah menyala menatap ke arah mereka dan menggunakan kekuatannya untuk menyelesaikan situasi tersebut. Ketiganya mulai bersikap ramah dan memutuskan untuk berdamai. Mereka lalu masuk ke dalam rumah untuk mencari makanan. Nyasu menggunakan kukunya yang panjang itu untuk membuka pintu. Tapi begitu masuk ke dalam, pintu itu langsung terkunci. Dan tim Rocket pun terjebak di dalamnya. Nyasu mencakar-cakar pintu supaya terbuka, tapi serangannya itu sama sekali tidak berpengaruh. Hal ini menyebabkan tim Rocket mulai bertengkar lagi, meskipun ada Pokemon misterius yang kembali menenangkan mereka. Di samping itu, Satoshi dan kawan-kawan yang baru saja bertarung melawan tim Rocket berjalan menuju kota berikutnya. Setelah mengambil persimpangan jalan, tiba-tiba turun hujan deras, membuat mereka harus segera mencari tempat berteduh. Dan mereka menemukan rumah yang disinggahi oleh tim Rocket sebelumnya, memutuskan untuk mampir ke sana sampai hujannya reda. Saat itu, Pokemon misterius memperhatikan ada tamu yang datang ke rumah tersebut. Satoshi dan kawan-kawan memanggil pemilik rumah, tapi tidak mendapatkan jawaban. Masato mengira rumah yang ditinggalkan ini nampaknya berhantu, dan kakaknya segera menepis pernyataan adiknya yang mencoba menakut-nakuti mereka. Pintu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan Haruka yang tadinya ketakutan masuk lebih dulu karena kaget dengan suara petir. Sesampainya di dalam, pintu tadi tiba-tiba terkunci juga dengan sendirinya. Satoshi dan Takeshi yang mencoba membukanya melihat goresan yang dibuat Nyasu sebelumnya. Haruka pun marahi adiknya yang mencoba menakut-nakutinya lagi. Dan Masato yang meraju akhirnya pergi ke arah pintu yang terbuka. Pintu itu dengan cepat tertutup lagi dan mengunci Masato di dalamnya. Haruka yang keras kepala tidak mau membantu teman-temannya untuk membuka pintu itu. Begitu pula dengan Masato yang memutuskan untuk mencari jalan keluar sendiri. Saat dia berkeliaran di koridor, Pokemon misterius menyerap semua energi negatifnya. Seketika Masato langsung merasa plong dan tidak marah lagi. Dan saat dia menoleh ke jendela, Masato melihat pantulan Pokemon misterius. Dia segera berbalik untuk melihat Pokemon yang melayang-layang di belakangnya dan mengenali Pokemon itu adalah Suppet. Menyadari Pokemon itu hanya mengajaknya bermain, Masato lalu mengejarnya. Saat berlari menuruni anak tangga, dia terpeleset, dan untungnya Suppet menahannya supaya tidak terjatuh. Kemudian Suppet menunjukkan ruang bermainnya yang tersembunyi di balik raku. Dan begitu masuk ke dalamnya, Masato dan Suppet pun mulai bermain dengan riang gembira. Di saat yang bersamaan, pemilik rumah yang baru saja pulang menemukan pintu rumahnya terbuka dan seperti digores oleh sesuatu. Sementara itu, Haruka dan kawan-kawan yang mengkhawatirkan Masato mulai mencari ke sekeliling rumah. Masato yang mendengar suara kakaknya lalu minta Suppet untuk berhenti sebentar. Mereka mengintip melalui jendela saat yang lainnya berjalan melewati koridor. Tapi begitu mendengar kakaknya itu tidak peduli kepadanya, Masato yang kesal mengatakan dia juga tidak peduli kepada Haruka. Ketika Satoshi dan kawan-kawan masuk ke ruang makan, pintu di belakang mereka langsung terkunci. Masato menggunakan kesempatan ini untuk menakut-nakuti mereka, khususnya kakaknya. Menyuruh Suppet untuk menerbangkan barang-barang yang ada di sana. Alhasil mereka yang ketakutan langsung lari keluar. Saat berlari keluar, Haruka bertabrakan dengan pemilik rumah yang menuduh mereka sebagai pencuri. Takeshi menjelaskan bahwa mereka hanya sedang berteduh dari hujan, dan Haruka langsung menjewer kupingnya ketika dia mencoba merayu wanita tersebut. Emily menyatakan rencananya rumah ini akan dirombak menjadi hotel. Namun para pekerja mulai mengeluhkan tentang adanya hantu yang berkeliaran di sekitar sini. Mendengar hal tersebut, Satoshi dan kawan-kawan menyadari memang ada yang aneh di rumah ini.
dan mereka pun mengeluarkan para Pokemon untuk mencari Masato. Masato bersembunyi di bawah meja saat tim Rocket memasuki ruangan. Dia juga melihat Toxic yang mendekat. Tapi karena masih marah pada kakaknya, Masato lebih memilih untuk tetap bersembunyi. Pada kenyataannya, dia tidak sanggup menahan rasa sayangnya kepada Haruka, dan akhirnya keluar untuk melindungi Toxic dari tim Rocket. Setelah mengetahui Supet mampu menyerap energi negatif, tim Rocket pun memutuskan untuk menangkap Pokemon tersebut. Haruka yang kebetulan lewat tersentuh dengan adiknya yang sedang mempertahankan Toxic demi dirinya. Haruka pun masuk ke ruangan itu dan menyatakan Masato adalah adik yang sangat dia sayangi. Masato pun mengakui dia juga sangat mencintai kakaknya. Tim Rocket yang sama sekali tidak peduli merintahkan Pokemonnya untuk menyerang. Namun Toxic bergerak secepat kilat untuk menghalau Pokemon tim Rocket. Haruka kemudian menyuruh adiknya itu untuk lari duluan selagi dia yang akan menahan tim Rocket. Tapi saat hendak kabur, lemari hampir saja jatuh menimpanya. Dan Haruka bergegas untuk melindungi adiknya tersebut. Untungnya ada Supet yang menyelamatkan mereka berdua. Sesaat kemudian Satoshi dan kawan-kawan tiba di tempat kejadian. Dan Emily nampaknya familiar dengan Supet itu. Supet itulah yang bertanggung jawab atas beredarnya rumor rumah berhantu. Dia pun ingat pernah bermain bersama Supet sewaktu masih kecil. Supet menatap balik Emily dan menyadari bahwa itu adalah gadis kecil yang biasa bermain dengannya. Emily lalu minta maaf karena telah melupakan sahabat masa kecilnya dan berjanji akan terus bersamanya. Tim Rocket yang tadinya sempat kagum, kini mulai menangkap Supet dan membawanya kabur. Satoshi merintahkan Swallow untuk menyelamatkan Pokemon yang ditangkap tadi, dan dia pun berhasil membebaskan Supet dari cengkraman tim Rocket. Selebihnya serahkan kepada Pikachu yang menggunakan Thunderbolt untuk mengalahkan tim Rocket. Emily memberitahukan mulai sekarang dia dan Supet akan membangun rumah menjadi sebuah hotel. Satoshi dan kawan-kawan pun melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya lagi. Singkat cerita, mereka pun berhenti sejenak untuk makan siang. Saat itu, Corpus yang telah menghabiskan makanannya punya rencana licik. Dia pun mulai menghabiskan makanan Toxic, yang menyebabkan Pokemon itu mulai menangis. Satoshi menyuruh Pokemonnya untuk segera meminta maaf, dan karena Corpus menolak, maka Toxic pun langsung mengajaknya bertarung. Pikachu dan yang lainnya berupaya menghentikan pertengkaran itu, namun semuanya sudah terlambat ketika kedua Pokemon saling melancarkan serangannya. Pikachu lalu menggunakan Thunderbolt yang secara tak sengaja mengenai teman-temannya juga. Corpus kini mengalihkan pandangannya kepada Pikachu, selagi Satoshi masih berupaya untuk menenangkannya. Tapi itu tidak menghentikan langkahnya untuk mulai bertarung lagi. Corpus dan Toxic melancarkan serangan ke sembarang arah, menyebabkan para Pokemon yang lain harus diamankan ke dalam Pokeball. Sedangkan Grovyle masih santai tidur di bawah pohon. Pertarungan antar Corpus versus Toxic masih terus berlangsung tanpa henti. Sampai kemudian Grovyle yang sudah muak pun melancarkan Leaflet untuk mengakhirinya. Toxic yang hampir saja terkena serangan fatal tadi langsung berlari ke pelukan trainernya sambil menangis. Satoshi berterima kasih kepada Grovyle karena telah menyelesaikan pertengkaran itu. Namun Corpus menatap dengan sinis seolah-olah tidak merasa bersalah dengan apa yang diperbuatnya barusan. Tim Rocket yang kelaparan mengingat-ingat kapan kira-kira terakhir kalinya mereka makan. Sesaat kemudian buah apel menggelinding ke arah mereka, dan tim Rocket yang sudah tidak tahan lagi mulai memperebutkannya. Rupanya buah itu berasal dari sekelompok serumis, dan tim Rocket segera mengejarnya untuk mendapatkan lebih banyak buah. Hanya sebentar saja tim Rocket pun mampu merebut buah itu dari serumis. Mereka menikmati buah apel tersebut sambil mengabaikan serumis yang marah. Serumis kemudian berevolusi menjadi Breloom. Breloom kemudian melompat ke hadapan tim Rocket, dan mereka pun lebih memilih melarikan diri ketimbang berurusan dengan Pokemon yang mengamuk-ngamuk. Tim Rocket berlari cukup jauh hingga tak sengaja bertemu dengan musuh bebuyutan mereka. Sebelum bertarung, mereka menyempatkan diri untuk menyantap masakan Takeshi. Namun Breloom yang mengamuk akhirnya sampai di lokasi kejadian. Ketika ditanya apa yang menyebabkan Pokemon itu sangat marah, tim Rocket mengaku mereka telah mencuri apelnya. Keadaan semakin bertambah parah ketika Musashi mengejek Breloom sebagai Pokemon yang pelit.
Alhasil Berilum menggabungkan match punch yang mengenai semua orang termasuk Satoshi dan kawan-kawan. Haruka dan Mudkip bertengger di atas dahan yang ada jurang di bawahnya. Mereka lalu melihat tim Rocket yang berupaya lari dari kejaran Berilum. Sampai kemudian tim Rocket jatuh di dahan yang sama. Dan mereka sudah tidak bisa jalan ke mana-mana lagi. Sedangkan Torsik dipertemukan dengan Corpus yang sama sekali tidak memperdulikannya meskipun dia menangis sekalipun. Keduanya lalu bertemu dengan Masato dan Nyasu yang segera menuntunnya ke tempat di mana yang lainnya berada. Beberapa menit kemudian Torsik pun mulai menangis karena tidak kunjung menemukan Haruka. Tapi Masato meyakinkan bahwa mereka pasti bisa menemukan kakaknya itu. Satoshi dan Takeshi memerintahkan Pikachu dan Swellow untuk mencari lewat udara. Tapi di tengah perjalanan mereka dihadang lagi oleh Berilum. Satoshi pada awalnya siap bertarung, namun karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, Takeshi segera menyeret temannya itu pergi. Satoshi lalu menantang Berilum bertarung dengan tangan kosong. Sampai kemudian mereka pun berguling menuju tempat di mana tim Rocket berada. Dan mereka semua kini jatuh ke dalam jurang. Takeshi dengan cepat merintahkan Fortress Rapid Spin yang berfungsi sebagai bantalan untuk pendaratan yang lebih aman. Pikachu yang melihat teman-temannya dalam bahaya, lalu turun ke bawah untuk menyelamatkan mereka dari sekelompok Berilum. Pikachu dan Berilum saling mengadu Iron Tail, tapi sayangnya malahan Pikachu yang terlempar. Corpus melancarkan Bubble Beam untuk mengatasi Berilum yang lain. Ketika salah satunya hampir saja menghit Torsik, Corpus mengorbankan dirinya untuk melindungi temannya itu. Corpus berjuang sekuat tenaga untuk menghadapi Berilum. Tapi karena jumlah yang terlalu banyak, dia akhirnya dikeroyok sampai babak belur. Untungnya Haruka datang dan merintahkan Mudkip Water Gun untuk menyingkirkan Berilum. Torsik sangat senang bisa bertemu dengan trainernya lagi. Tapi yang terpenting baginya sekarang adalah membalas jasa Corpus yang telah melindunginya mati-matian. Dia pun berdiri di hadapannya untuk melindungi Corpus, dan seketika Torsik berevolusi menjadi Combusken. Satoshi dan yang lainnya akhirnya datang, dan sangat terkejut melihat Pokemon yang telah berevolusi. Akhirnya diadakanlah pertarungan 1 lawan 1 antara Combusken versus Berilum. Combusken melancarkan pack yang ditindaklanjuti dengan Fire Speed. Ketika Berilum menerjang maju, Combusken memukulinya dengan Sky Uppercut. Pertarungan berlangsung dengan kedua Pokemon saling beradu pukulan, dan pada akhirnya keduanya tumbang secara bersamaan. Tim Rocket menguji pertarungan itu, tapi mereka lupa siapa yang menyebabkan semua ini. Sehabis itu, Combusken dan Berilum menggabungkan serangannya untuk menghukum tim Rocket serta menerbangkan mereka ke langit-langit. Combusken dan Berilum yang telah berdamai saling berjabat tangan. Setelah pertarungan yang melelahkan tadi, Satoshi dan kawan-kawan melanjutkan makan siang mereka yang tertunda. Corpus yang tadinya ingin mencuri makanan Combusken harus berpikir ulang karena Pokemon itu sangat kuat sekali.